Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan PPT kami yang berjudul Uji Hipotesis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas statistik pendidikan yang diampu oleh Ibu Ainun Jariah, MPD. Baik, sebelum ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok yang pertama, Lilis Rohmah dengan NIM 230510802000. Selanjutnya, Mary Selvia dengan NIM 230510802010. Selanjutnya, Cynthia Maharani dengan NIM 230510802186. Dan yang terakhir, MGS Rafli Hidayatullah dengan NIM 230510802199. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dengan jawaban tersebut, merupakan kebenaran yang sifatnya sementara yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Fungsi hipotesis di dalam penelitian. Ada beberapa fungsi hipotesis di dalam penelitian yang saya rangkum ada 5. Yang pertama, untuk menguji suatu kebenaran suatu teori. Kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Yang ketiga, menunjukkan adanya masalah. Yang keempat, memberikan penjelasan. Yang kelima, mengacu penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, kriteria hipotesis yang baik. 1. Dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Contohnya, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Itu jelas. Contoh yang kedua, upah memiliki pengaruh kurang baik terhadap produktivitas karyawan. Itu contoh yang tidak jelas. Kedua, dapat diuji secara ilmiah. Contohnya, batu yang belum pernah dilihat manusia dapat berkembang biak. Nah, itu bisa diuji. Yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Contohnya, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Nah, ini memiliki dasar yang kuat, yaitu teori permintaan dan penawaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama itu ialah hipotesis nol atau H0, memiliki kondisi status quo atau kondisi yang sekarang diyakini kebenarannya, atau suatu kebenaran yang didasarkan pada teori atau konsep. Jika H0 ditolak, maka penelitian memiliki bukti secara statistik bahwa hipotesis alternatif yang berlaku dianggap benar. Yang kedua yaitu ada hipotesis alternatif atau H1 adalah lawan dari hipotesis 0 atau memiliki dugaan penelitian terhadap kemungkinan tidak berlakunya kondisi status quo atau kondisi saat ini sebagai bagian dari tujuan penelitian yang hendak didapatkan. Jika ternyata dari hasil penelitian H0 ditolak, maka penelitian gagal membuktikan bahwa H1 adalah benar. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa H0 terbukti benar. Jenis pengujian hipotesis terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis satu arah dan yang kedua hipotesis dua arah. Pada pula satu arah terdiri dari uji hipotesis kiri. Uji hipotesis kiri adalah theta lebih besar sama dengan theta 0, di mana theta di sini adalah simbol parameter populasi bahwa 0 lebih awal. Uji hipotesis kanan, hipotesis nolnya adalah theta kurang dari sama dengan theta 0. Kemudian untuk uji hipotesis alternatif simbol. Nah, untuk mempermudah kita menentukan mana yang menjadi hipotesis 0, maka yang menjadi hipotesis alternatif bahwa hipotesis 0 mengandung sama dengan jenis pengujian hipotesis. Di sini, misalkan kita memiliki satu botol minyak, kemudian kita ingin menguji hipotesis minyak tersebut. Nah, apa yang jadi hipotesis 0? Maka yang menjadi hipotesis 0 adalah nilai yang terlebih dahulu kita ketahui.
Jadi, yang nilai isi minyak pertama kali kita ketahui yaitu yang sesuai dengan kemasan di minyak tersebut, yaitu 600 liter. Maka 600 liter merupakan nilai parameter awal. Kemudian, jika kita ingin menguji isi minyak tersebut kurang dari 600 liter, maka artinya kita melakukan pengujian Kiwi. Kalau kita ingin menguji isi minyak tersebut lebih dari 600 liter, maka kita melakukan pengujian hipotesis kanan. Tapi kalau kita ingin menguji isi minyak tersebut tidak sama dengan 600 liter, maka kita melakukan menguji hipotesis dua arah. Kesimpulannya, uji hipotesis merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu asumsi tentang parameter populasi berdasarkan data dari sampel. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang penting, yaitu merumuskan hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau H1, menentukan tingkat signifikan nol, memiliki statistik uji yang sesuai, menentukan daerah disease, serta membuat keputusan berdasarkan hasil perhitungan statistik. Melalui uji hipotesis, keputusan dapat diambil secara objektif dan berdasarkan data, bukan sekadar asumsi atau dugaan. Perlu dipahami bahwa keputusan untuk menolak atau menerima HO bukan berarti membuktikan benar atau salahnya hipotesis tersebut secara mutlak, melainkan menunjukkan ada atau tidaknya cukup bukti secara statistik untuk mendukung hipotesis alternatif. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok kami mengenai uji hipotesis. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang masih belum tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.